UX dan akan diberikan insight oleh Mas Afif. Jadi Mas Afif ini ketuanya dari DSD Yogyakarta. Halo Mas Afif. Halo Gong. Jadi untuk nggak usah berlama-lama lagi, ya langsung Mas Afif mau nyampein materi ya Mas. Oke. Mungkin saya belum. Bentar baru ngurus yang lain juga. Oh, ini sambil nunggu nih, mungkin pada bisa absen dulu ya. Aku upin lagi absennya. Untuk ngasih tahu aja kalau buat UI UX ini nanti pertemuannya bakal diadain minggu ini hari Sabtu sama minggu depan hari Sabtu juga. Jadi bakal ada per weeknya itu kalian bakal belajar sesuai learning path. Nah, kalian kalau misalnya ada kesusahan selama belajar itu nanti bisa ditanyain di grup biar nanti pembicara bisa kami sebagai panitia bisa mengevaluasi kalian. Jadi bisa tahu untuk materi-materi yang akan dibahas atau mungkin yang kurang dari kalian apa aja. Buat ini juga buat kemudian final project besok. Gitu ya, guys. Oke. Saya tak mulai ya ini. Oke, langsung mulai aja, Mas. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Afgan Burdain. Di sini mungkin sekilas bakal sedikit sharing-sharing sama teman-teman. Jadi jangan diem-diem ya nanti. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak. Tanyain aja sekiranya nanti ada hal-hal yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan atau mau dibahas. Oke, sebelumnya aku mau menjelaskan sebentar UI UX ini kita bakal lebih ke pembuatan application karena di Januari nanti kita bakal ada yang namanya New Year Project. Sebenarnya tugas kalian tuh lebih berat dari teman-teman yang di developing karena kalian nanti bakal nemenin research, bikin visualnya, terus kira-kira gimana yang cocok dengan usernya, terus nanti sekiranya nanti bakal membantu buat berlangsungnya acara ini. Mungkin kalau untuk UX lainnya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, mungkin bisa dibahas di lain waktu. Nanti sharing-sharing aja di grup. Oke, sebelumnya bentar share screen dulu. Oke, let's talk about user interface. So di sini nanti kita bakal membahas empat caption atau 4 chapter. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang mengenai user interface, kemudian nanti kita akan membahas mengenai material design, terus selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai tools, yang keempat nanti open discussion. Sebenarnya open discussion ini kita bakal ada di setiap part di acara pertama sampai acara keempat. Jadi buat teman-teman balik lagi ya di SC itu merupakan developer student club yang perlu di baris bawah ini sebuah klub. Jadi di situ jangan terlalu formal-formal. Ini bukan lembaga pendidikan atau lembaga apa. Di sini tujuan kita untuk belajar secara peer-to-peer learning. Oke. Sebelum masuk ke semua itu kita akan membahas sekilas mengenai apa sih UI dan apa sih UX. Buat teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu UI dan apa itu UX? Ini kalau ada yang mau jawab bisa langsung jawab loh. Kalau dia mau jawab silahkan jawab langsung aja nggak apa-apa. Open mic boleh kok. Ya kalau singkatannya user interface sama user experience itu tahu deh gitu aja. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang mau jawab? Selain itu? Kalau menurut saya UI itu lebih condong ke tampilannya ya. Kalau misalnya UX ke experience-nya usernya sih.
bagaimana penempatan em, kayak komponen-komponen yang lebih terjangkau oleh user. Gitu sih, Mas. Oke, bisa. Yang lainnya ada nggak yang mau jawab lagi? Open nih, kita kan di sini belajar bareng, sharing-sharing bareng, jadi nggak usah kaku lah. Ini bukan apa tuh, bukan sebuah media pembelajaran atau bukan kuliah juga, jadi nggak usah kaku. Oke, kalau misal udah nggak ada yang jawab, next. UI itu sebenarnya sesuatu yang berhubungan tentang visualization, sedangkan UX itu lebih ke interaction. Jadi UI itu sebuah berbicara khusus secara visual, sedangkan UX itu sebuah fungsional. Contoh simpelnya, jangan masuk ke contoh simpel dulu sih, lebih kayak UI sama UX itu sebenarnya dua hal yang berbeda tapi menuju pada satu tujuan yang sama. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Contohnya kayak kalian tangga loh. Tangga itu gimana gimana tingginya, gimana experience ketika naiknya, keamanannya itu dibahas dengan UX, sedangkan mengenai bahannya pakai apa, terus catnya warna apa, terus cara dikasih karpet apa enggak gitu, itu berarti dibahas lagi oleh UI atau secara tampilan lah biar kalian enak buat melihatnya. Nah di sini sesuatu yang bagus tapi sulit untuk digunakan adalah contoh dari UI yang hebat tapi UX yang buruk, sedangkan sesuatu yang fungsional tapi terlihat buruk adalah contohnya UX yang hebat tapi UI yang buruk. Jadi dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda tapi saling berkesinambungan. Oke, next, membahas soal user interface nih. Sekarang kita masuk ke chapter kita yang pertama, yaitu user interface. Di mana pertama, kita akan bahas pertama mengenai user, yang kedua mengenai interface. User sendiri merupakan pengguna, interface sendiri merupakan tampilan. Yang perlu digarisbawahi, setiap komponen ini kan butuh nih buat tujuannya kira-kira apa. Untuk user sendiri merupakan dari segi user sendiri kita berharap gampang digunakan, mudah dipahami, nggak bingung, semuanya jelas. Terus dalam segi interface-nya mereka berharap merupakan clean, rapi, modern, full-time, kekinian dan lain sebagainya yang menyangkut dengan visual. Next. Sebelum masuk ke UI interface, teman-teman harus memahami 5 dasar ini. 5 dasar di mana buat membuat tampilan yang sekiranya menarik. Yang pertama ada color, jadi teman-teman harus paham dulu mengenai color gradient, color scheme, dan kira-kira warna apa yang cocok digabungkan dan ditemukan gitu lah. Jadi jangan asal taruh, jangan asal sehingga dilihat mata tuh jadi nggak enak gitu. Kalau presentasi nanti tak bagikan, santai. Plus catatan-catatannya nanti. Yang kedua ada grid system. Grid system ini merupakan teman-teman ketika membuat UI, teman-teman harus paham grid-gridnya, terus batasan-batasannya tuh di mana. Batasan itu sendiri yang nantinya bakal mempermudah teman-teman dengan para developer nantinya buat mengimplementasikan hasil desain teman-teman dalam sebuah codingan atau program gitu. Nah, yang ketiga composition and balance. Jangan terus kalian bikin UI, kalian nggak composition sama balancingnya nggak seimbang. Jadi komposisi antara heading 1 sama heading 5, terus antara paragraf A dengan paragraf B, button A dengan button B, itu teman-teman harus memperhatikan juga. Jadi biar tampilannya indah dan ketika nanti dijadikan di program, nanti hasilnya juga nyaman ketika digunakan. Yang keempat, tipografi. Tipografi itu sendiri teman-teman harus memperhatikan jenis-jenis font. Biasanya kalau di desain, setauku itu
teman-teman kalau membuat sebuah desain kayak Instagram dan lain sebagainya, jangan lebih dari 3 font. Karena ketika kalian lebih dari 3 font, itu nanti bakal memperjelek tampilan kalian. Jadi buat teman-teman mungkin udah banyak nih yang belajar gimana caranya bikin konten, gimana caranya itu bakal lebih paham lah gimana caranya mengatur typography ini tadi. Terus yang kelima ada kontras. Nah, kontras ini sendiri teman-teman mungkin butuh menyesuaikan antara warna yang terang, warna yang gelap, terus nanti ditambah overlay dan lain sebagainya. Mungkin di sesi UI kali ini kita nggak bakal membahas banyak mengenai teori, tapi nanti mungkin lebih kayak open discussion. Jadi buat teman-teman yang mau menanyakan, terus mau dipersiapkan pertanyaannya, nanti kita diskusi rame-rame. Terus next, nah, nih gimana sih caranya kita memulai buat bikin sebuah UI design? Mungkin yang pertama kalian harus familiar dulu dengan UI sama UX pattern. Jadi setiap UI sama UX itu ada batasannya tersendiri. Buat teman-teman yang sekiranya mau memulai itu, mulailah buat memahami apa itu UI dan UX pattern itu lagi. Mungkin sebenarnya ada banyak secara simpel kalian bisa lihat frame CSS library kayak Materialist, terus Bootstrap, terus ada lagi kayak material.io untuk Android. Nah, itu nanti dipahami, itu nanti biar teman-teman enak ketika mengimplementasikannya dalam sebuah bentuk desain. Di situ yang kedua, teman-teman jangan ragu untuk mengcopy hasil desain dari top designer di bidang UI. Kenapa? Karena kita sendiri dari kecil udah terbiasa mencontoh. Contohnya kalian jalan tuh sebenarnya mencontoh orang lain jalan. Terus kalian bersepeda juga kalian sebenarnya mencontoh orang lain bersepeda, tapi kalian mempraktekannya hingga akhirnya kalian bisa. Begitu juga dengan desain. Desain itu kalian jangan ragu untuk mengcopy karya orang lain, perlu diingat, kalian butuh namanya memodifikasi, dan mungkin lebih ke memodifikasi aja sih. Jadi gunakanlah ATM kalau teman-teman yang tahu, amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, kemudian yang ketiga, detail itu penting. Jadi buat teman-teman, detail meskipun itu satu pixel, 2 pixel, 1 inci, itu tuh di UI design itu penting. Karena ketika kalian salah di perhitungan itu, ketika kalian salah di font-font yang kalian terapkan, mungkin nanti bakal ngaruh di program yang dibuat sama teman-teman di bidang developer nanti. Sebenarnya bidang UI ini bisa dibilang mudah, nggak mudah, karena ketika kalian bicara soal UI, berarti kalian harus memperhatikan juga mengenai detail apa yang kalian buat. Jadi kalau di bidang UX sendiri kalian harus riset itu rata-rata lama. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung dari apa yang butuh di research. Nah, detail ini merupakan sebenarnya ada banyak banget kesalahan ketika di UI, di detail ketika UI yang nanti akan berakibat fatal ketika kalian developer di program. Jadi buat teman-teman UI sama UX, kalian tuh butuh lebih teliti, lebih perhatian lagi dengan apa yang kalian buat dan apa yang kalian desain. Ya, terus kemudian yang keempat, ask feedback. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat mungkin saling sharing, saling tanya, desainku ini udah bener belum sih? Desainku ini udah cocok belum sih sesuai dengan pattern-pattern yang ada, mungkin sesuai dengan framework yang ada sekarang.
Itu sih. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk saling kolaborasi, saling tanya. Karena di saat kalian kolaborasi, kalian bakal menambah ilmu baru, menambah wawasan baru, menambah menambah style desain kalian. Karena setiap desainer tuh pasti punya desain style sendiri-sendiri. Contohnya aku sama Agung mungkin bisa beda desain stylenya. Aku lebih suka ke mungkin lebih ke old style gitu, Agung lebih suka ke modern style, kan bisa gitu. Jadi saling ngobrol aja yang nanti lebih cocok gitu. Terus next di sini ada 7 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika bikin sebuah desain. Nah, yang pertama adalah clear, jelas. Jadi semua desain yang kalian buat itu jelas. Yang kedua tuh konsis, ringkas. Jadi jangan terlalu banyak mungkin kayak bertele-tele terus kata-katanya panjangan atau gimana gitu. Jadi cukup dibuat ringkas. Mungkin kalau teman-teman yang terbiasa mendesain dengan di bentuk Android, teman-teman bakal paham ketika harus bikin 3 tab, di mana tab itu tuh kalau bisa dibuat seringkas mungkin. Terus yang keempat, familiar, mudah dipahami. Jadi desain kalian tuh mudah dipahami dan enak dilihat gitu loh. Jadi, oh tombol ini tuh untuk ini toh, oh tombol ini tuh untuk ini toh. Gitu loh. Nah, setelah itu responsif, pasti itu kalau untuk dari segi website, kalian butuh bikin desain yang dimana desain itu responsif. Kemudian konsisten. Jadi ketika kalian menempatkan font A, ya nanti ketika di page berikutnya jangan berubah jadi font D, tetap di font A. Terus ketika kalian menentukan title itu di H1, berarti kalian ketika bikin title di berikutnya jangan terus H4, ya tetap H1 gitu. Kemudian atraktif, menarik pasti itu, karena desain sekarang khususnya di desain itu lebih banyak dan lebih dominan di bidang yang modern dan sekiranya nggak terpaku pada CSS library. Jadi benar-benar ngambil dari CSS sendiri gitu. Kemudian yang terakhir efisien. Nah, efisien itu pasti. Oke. Kemudian mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Ini Bang. Yang familiar atau mudah dipahami itu bukannya dia masuk di bagian user experience ya? Maksudnya yang ngatur itu kan harusnya di bagian UX designer kan? Sebenarnya kan user experience tuh mereka bakal meriset dulu sampai, kalau aku biasanya pakai design thinking itu nanti sampai storyboard itu nanti kita buatkan di di alurnya, nanti kira-kira butuhnya kayak gimana, maunya gimana, terus nanti kita masukin ke interface-nya. Itu nanti jadi sebenarnya iya sih masuk ke user experience, cuman kayak kita juga harus memahami storyboard yang dibelikan dari pihak user experience-nya. Mungkin di week berikutnya kita bakal membahas soal user experience nanti. Oke ya, makasih. Oke. Apa ini? Desain yang efisien. Efisien desain tuh kayak kalian menambahkan, kayak kalian nambahin gambar deh. Kalian nambahin gambar yang sekiranya perlu aja. Jangan terus kalian pengen kelihatannya menarik, terus gambar A sampai Z kalian masukkan di situ semua, tapi kelihatannya bagus gitu. Nggak usah, tapi kalian kasih aja yang sekiranya efisien dan emang benar-benar dibutuhkan di desain itu sih. Konsisten itu tadi sih aku tadi udah dibilang. Kalian ketika apa Mas?
Aduh, jaringan. Gimana? Oh, gimana? Oke. Mungkin untuk konsisten tadi aku udah ngomong ya, ketika kalian menentukan sebuah title itu masuk ke H1, kemudian kalian mau bikin page berikutnya, title berikutnya jangan dirubah jadi H2. H2 dalam artian apa? Dalam artian ukuran fontnya berbeda, terus nanti mungkin warnanya jadi lain gitu. Kalian tetap konsisten di desain yang dari awal memang mau kalian buat gitu. Terus untuk font juga sama, font jangan kalian mentang-mentang pengen kelihatan unik gitu, semua font kalian masukkan gitu ke desain kalian. Itu nanti nggak dari segi tampilan aja nggak enak banget buat dilihat. Iya, dia mau disampaikan mungkin, ada yang mau ditanyain soal ini mungkin yang slide sebelumnya tentang desain pattern. Kenapa mungkin kenapa sih desain pattern itu penting gitu untuk dibuat atau dipahami gitu? Tadi kurang menangkap sih. Oh, sebenarnya lebih kayak kalian ketika desain tuh tahu batasan-batasannya. Kayak contohnya kalian pakai baik itu frame CSS library. Kalau bagi yang mungkin teman-teman yang udah biasa ngoding tuh kalian bakal tahu ada website tuh dibagi atas 12 kolom. Nah, itu kalian juga harus memahami, oh website itu dibagi 12 kolom loh. Oh, kolom ini tuh cocoknya untuk video lah segini, 4 kolom aja, terus mau dibuat 2 kolom aja cukup nih. Nah, itu nanti biar lebih memudahkan ketika teman-teman nanti memberikan desain teman-teman ke developer tadi sih. Berarti lebih mengacu untuk mempermudah si programmernya. Iya. Maksudnya kalian pengen desain kalian bagus, tapi ketika diimplementasikan ke program itu kok nggak masuk, kan kelihatannya malah jadi aneh. Jadi teman-teman harus balik memahami desain pattern itu. Mungkin setelah sesi ini nanti tak bagi beberapa website atau resource yang mungkin bisa teman-teman baca nanti buat sekedar tambahan wawasan gitu. Oke Mas, thank you Mas Ian. Oke, yang lainnya ada mungkin, nggak usah malu loh, ini kita open discussion aja, nggak usah terpaku pada materi karena ini bukan kuliah, bukan kelas, bukan kurs. Kalau moderator boleh tanya nggak nih Mas? Boleh, tanya. Kalau di Google kan biasanya ada guideline buat UI-nya ya Mas, itu termasuk desain pattern berarti Mas? Iya, kayak contohnya kalau kita lihat di material.io itu benar-benar khusus dibuat desain pattern untuk Android, baik itu Android dari Kotlin maupun dari Flutter-nya. Jadi teman-teman perhatikan juga di situ ketika nanti kalian lihat, oh desain Android itu cocoknya segini, PX minimalnya tuh cuma segini, PX maksimalnya segini. Jadi ketika diimplementasikan nanti sama teman-teman di bidang Android developer, itu nggak tabrakan apa nggak clash. Kan kalau kalian udah desain tiba-tiba clash, itu berarti kalian kan harus desain ulang, nambah waktu lagi, nambah effort lagi gitu, buat membuat desain yang baru. So, mungkin ada yang mau ditanyain lagi sebelum untuk lanjut ke yang lainnya. Berarti kalau seperti itu ya harus kerja sama-sama itu ya. Iya, biasanya kerja sama developer atau kalian cukup pahami aja sih guideline dari CSS library itu tadi. Kan setiap CSS library ada guideline yang beda-beda. Nah, itu nanti kalian pahami aja, terus kalian terapin sesuai dengan apa yang ada di situ. Mungkin ketika kalian mau bikin program dengan dengan CSS kayak Materialist, Bootstrap, kalian konsultasikan dulu dengan developernya. Oh, kalian mau pakai itu, ya udah kita pakai itu. Kalau mereka siap dengan
CSS pribadi, nah itu kalian lebih bebas eksplorasi sih sebenarnya. Karena aku sendiri ketika front end di CSS sendiri itu bakal effortnya lebih gede dan lebih agak lama sih. Karena harus menyesuaikan dari desain kalian, oh desainnya gini, oh cocoknya diginiin, oh namanya digituin. Oh iya, kalau misalnya yang penentuan library itu yang nentuin si desainernya kah atau si programmernya? Mungkin lebih di programmer kalian aja sih siapnya di mana. Oke. Karena kalau desainer yang menentukan kayak kita nih sebagai UI designer menentukan tiba-tiba aku nggak bisa ini, aku bisanya ini, kan itu jadi pertanyaan, jadi masalah berikutnya. Ah, Oke, mungkin teman-teman di sini yang udah biasa ngedesain UI ada nggak? Lupa tanya nih dari awal tadi. Di desain itu kayak nyoba-nyoba bikin tampilan website portofolio sendiri atau gimana gitu. Ada nggak? Halo, kira-kira ada nggak ini? Saya sih udah pernah sih Mas. Udah pernah atau mendalami di bidang itu? Beda nih. Udah pernah sama mendalami di bidang itu. Kayak desain UI, kayak interface dari website, mobile gitu sih. Udah pernah ya, berarti ini ya teman-teman nanti bisa open sharing nih sama Mas siapa ini dari Wahyu Krisna, nanti kita sharing-sharing di grup, tanya-tanya yang udah biasa bikin. Selain sama aku nanti bisa sharing, mungkin sama teman-teman yang lain juga ada yang bisa tapi malu buat ngomong di sini. Nanti mungkin ketika di WhatsApp bisa lebih terbuka sama teman-temannya. Karena kan ada tipe orang yang pede buat ngomong, ada tipe orang yang malu-malu tapi mau ngasih masukan. Itu tadi. Tapi balik lagi buat teman-teman yang mau maju bareng, ayo maju sama-sama. Kalau bisa tetap terbuka sama yang lainnya. Jadi biar semuanya tahu, semuanya ngerasain, sama-sama maju bersama. Oke, lanjut aja mungkin kita masuk ke tools yang mungkin digunakan sebelum bahas di material design. Nah, toolsnya itu biasanya ada 3 tools utama buat teman-teman. Ada Adobe XD yang pastinya ada 2. Adobe ini ada yang free, ada yang berbayar. Terus ada Figma ini sampai sekarang masih free. Terus yang terakhir ada SketchUp ini biasanya buat Mac dan ini berbayar. Jadi buat teman-teman silahkan mau pakai yang mana. Karena sama aja fungsinya, lebih kayak gimana buat kalian, gimana sih buat ngasih menjadikan desain kalian lebih bagus. Kalian kan pasti butuh ini. Sebenarnya kalian mau pakai Photoshop, mau pakai Illustrator, mau pakai lain-lainnya itu bisa aja. Cuman di 3 tools ini di tiga tools ini lebih membantu kayak ketika kalian prototyping, ketika kalian mungkin nanti ketika research mungkin lebih kayak memudahkan kalian buat mendapatkan apa yang user butuhkan. Jadi bedanya mungkin di situ sih. Oke, untuk anunya mungkin aku lebih itu kenapa sih kayak kan ini kan udah ada kayak yang benar-benar ditujukan untuk user interface ya, untuk kayak buat prototyping, tapi kok masih ada yang menggunakan Photoshop untuk kayak UI desainnya gitu. Itu kenapa ya Mas? Kalau boleh tahu. Oke, mungkin kayak Photoshop, terus Illustrator, terus ada lagi Inkscape dan lain sebagainya. Mungkin kayak mereka tuh cuma lebih butuh buat ya udah aku cuma pengen desain aja, nggak butuh buat tahu gimana sih feedback dari user, gimana sih kira-kira yang cocok gitu aja sih.
mungkin lebih kayak kalian mau publishing atau mungkin keburu-buru dikejar klien atau gimana, pengen bentuknya lebih bagus, karena kan tools di Photoshop sama di tiga tools tadi itu kan berbeda jauh. Photoshop sendiri kan fungsinya buat kayak foto editing, terus kayak nambah-nambahin efek. Mungkin menurut dia pengen lebih, desainnya dia tuh pengen lebih wah gitu loh, sedangkan ketika diterapkan di aplikasi ya sama aja sih, kalian mau pakai apa aja gitu. Oke Mas, makasih ya. Oke, mungkin ada yang mau tanyain lagi lainnya. Sebelum kita membahas mengenai dua yang di sebelahnya, ada Materialis dan material.io. Nanti kita langsung buka websnya aja. Mungkin dari teman-teman kalau dari sekarang mau mencoba buat bikin desain, bisa nanti pakai Figma. Nanti kita saling kasih feedback aja sih. Kayak, oh ini cocoknya gini, oh ini cocoknya gitu. Gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Sebelum kita nambah-nambah lainnya nanti. Kalian lupa mau tanya apa? Mungkin gimana? Mau nanya ini sih Mas, after design gitu. Kayak misalkan saya udah membuat di website, kayak desain website di Figma. Kemudian saya kasih ke developernya kan. Terus katanya, Ya. dia nggak ngerti nih, kayak ini masih nanya kayak ini pakai padding margin berapa, kemudian pakai grid berapa. Nah, itu untuk memudahkan si developernya untuk melihat, kayak untuk kayak melihat details dari desainnya itu, ada nggak kayak tools lain atau kayak di export dan lain-lain gitu Mas? Mungkin kalau sekarang ada sih tools buat itu, kalau di Figma sama di XD ya. Itu pakainya, kalau teman-teman pernah dengar Zeppelin apa sih? Zeppelin.io. Itu nanti buat bantuin teman-teman developer ketika diekspor, itu nanti udah ada kayak CSS-nya gitulah. Tapi itu cuman gambaran aja sih. Ketika diterapin kadang-kadang bener, kadang salah, tapi lebih kayak buat teman-teman developer jadi mempermudah gitu aja sih. Oh, paddingnya segini toh. Oh, anunya segini. Itu sih. Oke, baik Mas. Mungkin ada lagi? Belum ada? Belum ada nih? Kalau ada, oke. Kita bahas dulu satu-satu. Kita bahas dari material.io. Oke, kalau teman-teman lihat nanti bisa langsung di material.io. Itu bakal menjelaskan kira-kira desain pattern yang harus diterapkan di Android, khususnya di material.io ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat mulai dari material design guidelines, terus komponen yang bisa digunakan, terus icon, terus di sini material komponen for the web. Cuman web ini sebenarnya masih banyak untuk anunya, nggak harus di material.io. Material.io ini lebih kayak apa namanya, menjelaskan spesifik di bidang Android itu tadi. Oke, mungkin kita bahas dari material design guidelines. Di sini udah dijelasin banyak.
Jadi mulai dari kalian gimana sih bikin, kan di Android sekarang ada light theme sama dark theme. Nah, itu nanti di sini nanti kalian juga bisa lihat oh caranya ngasih komposisi ketika light tuh gimana, ketika di dark tuh gimana. Nanti di situ juga ada, terus gimana caranya apa namanya button-buttonnya juga ada. Nih, introduction. Lebih ke Android, iOS, Flutter. Web ini lebih kayak buat PWA gitu sih, progressive web app. Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih gitu sih. Jadi buat teman-teman mau ngasih ketika kalian sebagai desainer pengen nih tombol kalian ada animasinya gitu, tapi bingung kira-kira guideline-nya gimana sih? Terus yang cocok dengan developer nanti gimana sih? Nah, itu nanti bisa dibaca bisa dilihat di sini teman-teman. Mulai dari ini apa aja yang bisa dipakai, komponen-komponennya juga udah disiapin. Kalau nggak salah dia nyediain di XD kalau nggak salah. Lupa, udah lama nggak lihat ini soalnya, nggak lihat website ini. Nih kayak typografi tadi di sini juga dijelasin. Oh, headline tuh 6, headline 5 tuh begini. Terus dari sisi bentuknya juga dijelasin. Mulai dari yang rounded, terus dari yang apa namanya ujungnya apa ini namanya? Nggak tahu namanya apa ini. Nih, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak selain dari yang di web? Mungkin dari yang di web nih udah cukup jelas. Nanti buat teman-teman memahami di desainnya itu. Sebenarnya UI itu bahasanya lebih ke visualization dan praktek aja sih. Mungkin kalau teman-teman mau praktek terus kita bedah sekarang juga nggak apa-apa sih. Ada mungkin punya tadi Wahyu tadi kalau mau dibedah juga boleh. Beda desain. Sebenarnya sini dia mau ditanyain dulu nggak? Oh iya, jangan lupa presensi ya buat teman-teman. Jadi presensinya udah di-share sama Agung. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu mengenai tadi material.io, mungkin mengenai guideline Android, mungkin dari segi developernya boleh, dari segi desainnya juga boleh. Masih sedikit bingung sih material .io itu nanti kita dari situ apa ya bentuk yang apa, bentuk filenya atau yang bisa kita download seperti apa? Mungkin lebih kayak icon-iconnya ini tadi. Nah, kayak ini. Itu kalau nggak salah ada, cuman aku lupa di mana. Udah lama nggak buka ini karena ini kayak ketika kita bingung mau bikin sebuah aplikasi apa atau mau dimasukin foto apa, itu udah kayak disediain gitu sih sama dari pihak material desain. Cuman aku lupa downloadnya di mana. Nanti mungkin bisa tak share untuk link downloadnya. Jadi buat teman-teman yang mau eksplorasi dan mau apa namanya mungkin mau langsung nyoba gitu bisa sih. Siap. Oke.
Mungkin ada yang mau ditanyain di user interface ini, jujur ya, kita butuh lebih banyak diskusi daripada sekedar teori, karena kalian ketika dijelasin teori nanti ketika apa namanya ketika nanti bikin desain mungkin agak sedikit bingung atau gimana itu. Mas mau tanya Mas, Oke, gimana? mungkin sebagai apa ya UI UX pemula ya Mas, mungkin bisa di-sharing Mas apa kesalahan-kesalahan umum untuk desainer UI UX ini bagi pemula Mas, mungkin bisa Mas sharing. Oke. Mungkin kalau aku sendiri ya di awal dulu nyoba, aku mungkin lebih kayak aku terlalu kekeh pengen nyoba sendiri gitu loh. Sedangkan kita tuh butuh buat melihat desain orang lain, terus butuh buat niru orang lain, terus buat memahami desain pattern itu tadi. Mungkin salahnya lebih di desain pattern sih. Jadi desain yang kita buat tuh nggak cocok buat para developer gitu loh. Jadi kayak aku udah buat tapi nggak ada gunanya gitu loh. Lebih kayak gitu sih. Sama mungkin penempatan warna aja sih yang itu sebenarnya butuh di apa namanya diasah terus-terusan, karena warna itu nggak bisa kita jelasin kayak gini, nggak bisa. Itu masalah rasa sih sebenarnya warna. Oh, warna ini cocoknya gini. Terus dari warna hijau kan sebenarnya kalau kalian tahu color gradient hijau tuh ada banyak banget hijau. Nah, itu nanti oh hijau yang segi ini nih yang cocok dengan warna merah yang ini nih. Nah, itu sih. Ya itu tadi, balik lagi kalian harus lebih banyak latihan sih. Sebagai mungkin baru memulai atau baru mau mencoba itu banyak mencoba, banyak di apa namanya buat eksplorasi, buat membaca, itu aja sih. Halo, boleh tanya Kak? Boleh banget. Oke. Kak, untuk gimana ya? Untuk dari desain itu biasanya kan anak-anak desain tuh dapat apa namanya? Dapat komando dari product manajernya atau dari programmer yang punya fitur gitu ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak UI itu punya blocker buat lihat ini bisa masuk nggak ya, atau masuk ke user base-nya yang dibuat itu kadang agak susah, kecuali kalau emang terjun langsung atau tanya langsung ke yang make gitu. Dari Mas Arif sendiri pernah nggak sih secara remote ngerti nih secara remote tuh nembakin user segmentasi nembakin usernya itu secara remote jadi nggak ketemu langsung, kita tetap tahu bahwa ini menjawab kebutuhan usernya gitu ketika dibuat desain demikian. Gimana? Mungkin kalau aku lebih kayak tanya dulu sih ke product manager-nya, kira-kira sama developernya ya. Kira-kira desainnya tuh mau dibuat kayak gimana dan kira-kira target usernya gimana. Nah, dari itu nanti kita bedah pakai mungkin bisa namanya design thinking. Jadi design thinking itu bisa digunakan di berbagai hal. Ada yang menggunakannya di sisi startup, ada yang menggunakannya di sisi bisnis. Nah, ada juga yang menggunakannya di sisi UI. Nah, itu tadi di design thinking itu kita pecah dulu. Oh, masalahnya ini. Solusi yang mau dikasihkan perusahaan tuh ini. Nah, mungkin dari itu nanti kita bikin storyboard. Oh, storyboardnya tuh cocoknya user masuk dari sini ke sini. Oh, berarti lebih cocok ketika kita bikin website. Oh, websitenya berarti buttonnya di sini, terus headingnya di sini. Terus sama sekalian kalian jangan lupa sering-sering lihat desain trend sekarang. Karena ketika kalian nggak mencoba mengikuti desain trend, maka website kalian tuh kayak kurang menarik. Terus dari sisi user sendiri kayak website biasa-biasa aja sih. Kalau kalian ada kayak value terus kayak apa namanya ada tambahan-tambahan lainnya, itu mungkin
lebih menarik ketika kalian mencoba ke user kalian sih secara remote itu tadi. Secara langsung mungkin tanyain aja random teman-teman terdekat kalian mau nyoba. Kalau aku sih biasanya gitu sih, tanyain ke teman-teman terdekat yang nggak begitu dekat, mungkin masih dalam lingkup teman kelas. Nah itu tanyain aja, kamu mau nggak kira aku ada desain ini nih, kamu sebagai user kira-kira ada feedback apa itu. Mungkin lebih gitu aja sih kalau aku. Oke, thank you Mas. Oke. Mungkin lainnya ada yang mau tanya dari gimana? Mas mau nanya nih, kalau misalnya dari segi kliennya bilang udah desainnya seterama saja, nah pasti kayak akhir-akhirnya ujung-ujungnya ya banyak revisi gitu-gitu loh. Padahal desainnya udah ya usernya nggak mau ditanyain, tapi dia maunya ya nanti ujung-ujungnya sama dia gitu loh. Itu gimana ya? Kalau itu ya, kalau tadi aku kasih batasan sih. Maksudnya kalau emang dari user kasih kita terserah, oke Pak terserah, tapi batasan kita segini. Kalau Bapak mau dan nggak banyak komplain, kemungkinan bakal kita kerjain. Kalau misal nggak, mungkin aku bakal minta maunya seperti apa, secara nggak gambaran kasar gitu loh. Dia misalnya pengen bikin website untuk e-commerce, sedangkan tampilannya pengen gini. Nah, kita kan udah jelas. Nah, itu tinggal dibagi aja sih. Jadi revisinya nggak banyak, terus dianya juga komplain, dianya juga senang, kitanya juga senang gitu. Mungkin begitu sih. Jadi buat teman-teman yang pemula jangan ragu untuk langsung bersikap seolah-olah kalian itu profesional dalam berhadapan dengan customer itu sih. Oke Mas, makasih Mas. Oke, tadi Mas Sano tanya gimana? Ya. Kan Mas, kita kan kayak saya sendiri berangkat dari desain grafis kan. Nah, kadang kan kalau konsep ATM itu sekarang itu kan beberapa kali diulas YouTuber terkait hak cipta kan seperti itu. Ya. Nah, kalau di UX sendiri, kalau kita mau gunain nyontoh punya orang gitu, hak ciptanya seperti apa ya? Apa juga akan ada masalah-masalah seperti itu? Oke, sebenarnya di awal tadi udah sempat mention ya, kita coba pakai ATM, amati, tiru, kemudian modification. Modifikasi ini merupakan sesuatu yang penting buat teman-teman semua, baik itu dari graphic designer, baik itu dari motion graphic, baik itu lain-lainnya. Karena semua yang ada di dunia ini itu sebenarnya udah ada contohnya kan, tinggal gimana caranya kita melihat, gimana caranya kita meniru, terus gimana caranya kita memodifikasi. Modifikasi itu merupakan poin plus dari kita sih sebenarnya. Jadi membuat hak cipta yang tadinya punya orang dengan adanya ide-ide baru yang kita ciptakan itu berubah menjadi mungkin bisa dibilang jadi punya kita gitu. Jangan terus kalian niru sama plot, jangan, tapi kalau bisa kasih fitur tambahan, kasih mungkin beberapa desain tambahan, atau mungkin ada beberapa bentuk yang diubah, itu kan bisa. Ya, Pak. Ya, mungkin lainnya nih yang mau tanya mungkin. Dari segi desain atau segi lainnya boleh, dari developernya, dari anunya, itu nggak apa-apa kok kalau mau tanya. Kalau tadi kan, kalau Mas Wahyu tadi kan menyampaikan terkait apa ya? Terkait itu klien di awal nggak mau diajak diskusi perihal konsepnya seperti apa, tapi endingnya terus begitu jadi terus banyak revisi. Apakah dalam kita sebagai UX juga mungkin perlu buat MOU kesepakatan dengan klien seperti apa tertulis itu?
Mungkin dari segi UX bisa sih. Misal kita udah punya desain desain style kita masing-masing. Kita tunjukin style desain kita tuh gini loh Pak, gini. Terus nanti ketika dia mau siap menggunakan jasa kita, berarti style desainnya nggak mungkin jauh beda dari desain style kita. Terus mungkin bisa ditambah tadi MOU tadi. Mungkin bisa 5 kali revisi, bisa 6 kali revisi atau gimana gitu, tergantung kebijakan teman-teman. Jadi terus jangan kalian beginner terus kalian mau diseenaknya sama customer kita, tapi kalian beginner pun kalian kalau bisa udah mulai profesional gitu loh. Jadi menentukan batasan-batasan kalian, terus kalian mau sampai mana itu sih kalau dari aku. Nah, kadang yang jadi masalah kita nggak tahu Mas, karena di awal itu kan kadang standarnya berapa sih kalau kita mau mencontoh siapa sih kan gitu, kalau mau ngasih batasan, kemudian terutama masalah harga dan sebagainya itu. Oke, kalau masalah harga itu tergantung teman-teman kalian. Kalau enggak kalian udah yakin dengan hasil kalian bagus, customer juga pasti akan ngasih istilahnya ngasih harga yang bagus ke kalian. Ya mungkin ketika hasil kalian jelek, customer terus ngasih harga seenaknya. Kecuali ketika dari awal tadi kalian nggak mencoba untuk profesional itu tadi sih. Menurutku first impression itu merupakan sesuatu yang penting. Karena dari first impression ini kalian bakal dihargai berapa, kalian bakal dinilai berapa, itu sangat penting sih. Jadi ketika kalian udah nemu customer, buatlah first impression yang menjual. Mungkin ini kok lama-lama masuk ke personal branding ya, nggak apa-apa lah, lanjut aja. Itu sih kalau menurutku. Kalau masalah patokan revisinya berapa, itu terserah kalian. Kalau patokan revisinya terserah kalian. Kalian sanggup revisi berapa kali untuk sekali desain, itu aja sih. Mungkin dia menanyakan, ya ini satunya tadi material.io, satunya ini ya materialis.css.com. Nah itu. Nah di sini nanti kalian mungkin bakal lebih banyak melihat kode-kode daripada melihat guideline. Cuman kode-kode ini yang perlu kalian pahami, kayak berarti ketika dibuat desain kayak gini, terus dibuat button kayak gini, dari developer tuh bisa lah. Nah, terus nanti ketika kalian bikin ada 2 kolom gini, dari developer berarti mampu lah ketika tak buat desain kayak gitu. Mungkin lebih kayak gitu aja sih ketika kalian lihat di sini nanti. Kayak buttonnya, berarti ketika kita kasih button ada gambarnya, terus ada tulisannya tuh bisa. Atau mungkin ketika kita kasih button tapi cuma tulisan tuh bisa. Itu aja sih kalau ketika kalian lihat website CSS library kayak gini. Mungkin bisa ini, terus ada lagi Bootstrap. Bootstrap itu juga sama, kalian mungkin lebih kayak menentukan ketika responsif itu cocoknya ditaruh di mana, terus ketika kan di awal tadi aku udah bilang bahwa website itu dibagi atas 12 kolom. Nah itu ketika responsif apakah tetap 12 kolom di codingan atau gimana, kan teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang enggak. Mungkin dari website seperti ini teman-teman bisa sedikit tahu ketika ketika 12 kolom tetap 12 kolom, tapi 12 kolom ini nanti bakal semakin menyusut. Terus gimana sih cara mengatasinya, itu nanti bakal lebih tahu sih ketika teman-teman buka ini. Nih kalau Bootstrap mungkin teman-teman bisa lihat di sini.
Nah, di situ juga kadang udah ada desain pattern dari Bootstrap sendiri. Oh, cocoknya tuh desainnya tuh dibuat segini. Oh, cocoknya tuh ada 2 foto, ada 2 video, itu biasanya udah ada sih dari Bootstrap sendiri. Ada yang mau ditanyain lainnya? Mungkin kita open discussion nih sekarang, karena dari materi itu cukup sekian. Mungkin sisanya kalau teman-teman mau nyoba silahkan nyoba, nanti kita bisa saling diskusi, bisa saling ngobrol bareng-bareng. Ya, diskusi nih. Mau berdiskusikan apa, mau tanya apa? Kayaknya lagi ada, oh iya, untuk toolsnya itu ya, Figma, aku lupa nih-share. Jadi Figma itu lebih gampang ketika teman-teman mau minta feedback dari teman-teman lainnya, kalian tinggal copy link, nanti bisa apa namanya di-share, nanti kita saling kasih feedback, mungkin nanti bisa kasih komen atau langsung diedit, itu juga bisa sih. Mungkin tadi untuk tambahan-tambahan lainnya kayak UX writer, terus UX research, itu bisa next, kita bisa diskusikan lah bareng-bareng di grup. Mungkin teman-teman kalau mau bahas itu boleh, cuman tidak di sesi GBS juga Festival, karena GBS juga Festival ini emang sengaja diarahkan buat teman-teman mempelajari soal persiapan mendesain sebuah apa namanya website maupun aplikasi, karena nanti di Januari nanti kita bakal bikin aplikasi rame-rame yang mungkin bisa nambah portofolio teman-teman, bisa nambah apa namanya pengalaman teman-teman dalam dunia IT, itu aja sih. Nanya Bang, Iya, terkait portofolio itu ada nggak ya referensi orang apa ya, seorang UX portofolionya itu biasanya ditampilkan di mana sih? Biasanya kumpulan portofolio dari seorang UX. Oke, baik. Oke, kalau portofolio baik itu UI designer maupun desainer lainnya, itu biasanya kalau teman-teman udah sering dengar, sering lihat, ada di Behance, ada di Dribbble, terus ada lagi Figma juga. Kalau kalian join community-nya kayaknya ada sih. Ada di Figma, ada community-nya, jadi kalau kalian mau lihat-lihat di Figma ada. Kebetulan Figma aku baru dikosongkan, jadi ketika udah masuk ya nggak kelihatan apa-apa nanti. Untuk linknya bentar gitu. Jadi terus ada Behance. Oke. Nah, kita udah familiar sama desain tapi belum pernah nyoba UX, kira-kira bisa banget. Malah sebenarnya kalau teman-teman ada kelebihan di bidang apa namanya graphic design atau lain-lainnya, itu bakal lebih mempermudah ketika teman-teman mau bikin sebuah tampilan UI design tim. Itu bisa banget, bisa kok. Baik, sebenarnya UI design itu bisa dibilang mudah nggak mudah itu tadi sih, karena semua orang bisa nyoba, semua orang yang tertarik bisa ikut bergabung di situ sih. Mungkin nggak perlu terlalu banyak mikirin soal logika, tapi lebih kayak visualisasi aja sih. Sama kalau di UX nanti kalian cuma butuh buat research, ketemu sama banyak orang aja kan. Itu sih. Ya, sama-sama.
Ada yang mau tanyain lagi di chat boleh, mau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Kita sekarang open discussion. Kira-kira ada yang mau nyoba nggak habis ini? Udah nanti aja. Halo, gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain? Ada yang mau Halo? didiskusi? Halo, Ya, halo. Kak, mau tanya soal ini apa kalau kita buat sudah satu layer tuh kan ada kayak rectangle lain-lain gitu kan. Itu kalau dibiarkan berhamburan gitu apa nggak masalah sama developernya atau harus kita rapiin per grup gitu? Kalau bikin code-nya. Jadi gimana tadi? Aku masih belum tahu. Jadi layar yang kita buat nih satu layar. Nah, kita buat misalkan button atau apa. Nah, itu kan banyak apa rectangle atau teks yang kita buat kan. Itu harus kita grup rapi-rapi gitu apa gimana atau biarkan aja? Sebenarnya selama desain kalian bisa dipahami di rumah tuh. Selama desain kalian bisa dipahami, kalian apa namanya? Nggak masalah sih mau itu berhamburan dimanapun dalam documentation-nya, selama visualisasinya enak dan mudah dipahami tadi itu sih bisa sih buat. Oke. Makasih ya. Oke. Yang lainnya mungkin kalau mau tanya lagi sambil kayak mau sambil nyoba-nyoba juga boleh kok. Mau nyoba bingung. Awalnya gimana? Awalnya buka Figma, daftar, terus di situ nanti sekalian memahami button ya mungkin di sini tak bukain benar buat tools-tools yang ada di Figma itu sendiri. Buat PPT-nya Pak share ya, kalau kalian mau baca-baca ulang. Tapi di PPT itu nggak banyak kan, nanti kalau mau tanya-tanya di komen aja, tak jawab di sana mungkin. Kalau pengen tahu penjelasan soal apa yang ada di dalam situ. Motherboard itu mungkin enggak begitu sih, karena Figma ini bisa dijalankan online. Kalian mau pakai komputer apa aja, terus spesifikasi apa aja bisa kok. Selama bisa online ya komputernya. Mas Afif, itu mungkin maksudnya moodboard Mas, bukan Oh, motherboard. moodboard. Iya. Sorry. Ini lihat banyak tab nih di sini. Oke, moodboard moodboard ini saya wali. Oke. Mungkin penting ya. Iya, lebih kayak buat inspirasi ya. Ayo. Mungkin kalau cuma buat inspirasi kalian nggak apa-apa sih. Cuman kalau kalian mau apa namanya
mau jadi patokan kayaknya nggak apa-apa sih, nggak begitu dipakai juga nggak apa-apa. Pentingnya hanya buat inspirasi kamu, itu aja. Sorry ya tadi aku nggak fokus. Mood board jadi mandek banget. Bisa, berarti bisa langsung mock-up, masih bisa langsung mock-up. Fitur aset, saya baru login. Kemana tadi login? Aku apa namanya udah lama nggak pakai Figma, pakai Adobe XD. Kenapa pakai Figma? Karena rekomendasinya gratis. Oke. Gratis ya? Figma gratis ya? Yang ada tidak. Ada XD, ada yang gratis, tapi beberapa fiturnya terbatas. Aset. Oke. Aset itu sebenarnya kalau di XD juga sama sih namanya aset. Itu kayak lebih kayak ngegrupin apa namanya desain-desain kalian gitu. Ketika kalian mau menggunakannya lagi, tinggal klik aset itu aja sih. Jadi kayak mempermudah dalam efisiensi kalian desain. Misalkan kalian punya apa namanya aset desain button, ya udah di save aja di aset itu. Nanti ketika kalian mau bikin button berikutnya, kalian tinggal ngeklik aja sih. Itu aja sih. Mungkin kita nyoba aja ya. Oh ya, tidak apa. New. Sip. Nah, nih. Jadi di sini ada move sama scale. Scale ini move-nya buat apa namanya? Iya, iya itu. Maaf sudah lama tidak memakai Figma. Scale ini kayak buat nge-select, misalkan kalian bikin di sini apa namanya, bikin layar. Terus kalian mau nge-scale itu ada button-buttonnya juga nanti mungkin. Atau nanti bisa di select pakai ini.
Oke. Terus di sini ada bentuk. Kalian bisa bikin rectangle, line, arrow, eclipse, bundar, polygon, star, sama image kalau kalian mau memasukkan image. Terus ini ada pen sama pensil kalau mungkin kalian lebih suka gambar-gambar sendiri. Terus ini buat masukin teks, ini buat menggeser. Slice ada loh. Saya mana sih? Ini loh, slice itu lebih kayak bukan sih, sekali juga ya. Sebenarnya fitur yang jarang digunakan itu. Kamu gue slice nggak? Nggak pernah. Slice ini fitur yang tak pernah tersentuh. Jadi namanya kalian nggak usah terlalu pusing dengan apa itu slice. Ini mungkin ada one lagi. Ini kayak saya ini. Nah, terus ini tadi atasnya slice tadi aku belum jelasin ya. Atasnya slice ini ada frame. Jadi kalian mau membentuk di model apa, di situ ada semua nih. Mulai dari iPhone sampai Android. Terus ada tablet, ada desktop, ada watch, sosial media juga ada, paper juga ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian aja sih. Kalau web taruhnya di mana? Mungkin lebih di desktop ini. Di desktop ini buat tampilan di PC kalian. Terus kalau kalian mau bikin sisi responsifnya, kalian tinggal ambil phone sama tablet ini. Tuh. Nih, buat saling ngasih feedback, mungkin teman-teman nanti ketika udah nyoba terus mau minta feedback, nanti tak kasih komen. Kasih komen pakai ini. Aku suka berkomentar. Oh, kolaborasi. Iya. Di Figma ini untuk fitur kolaborasinya nggak perlu bayar. Ketika di XD butuh bayar. Aku masih ragu-ragu buat ini mau 2021 masih ragu-ragu buat memperpanjang lisensi apa enggak. Karena lebih fokus di developer. Desainnya udah mulai berkurang. Drag mode Figma atau drag mode Figma? Drag mode Figma udah mulai beta belum sih? Oh, drag mode beta masih alpha, nunggu betanya aja. Mungkin sekitar 2021 mungkin, antara pertengahan atau akhir gitu udah rilis kayaknya. Untuk Figma sendiri. Oh ya, untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai user experience. Mungkin bakal belajar soal design thinking. Teman-teman kalau mau ada request selain itu, mungkin bisa disampaikan di WhatsApp aja. Nanti tak siapin materinya. Karena di UX itu bakal banyak materi. Nggak kayak sekarang di UI design lebih banyak di discussion karena
sebenarnya teman-teman lebih diharuskan buat praktek sendiri sih. Nanti eh, kita kita bantu bahas, kita bantu memperbaiki dan bantu buat apa namanya, biar sama-sama bagus. Mungkin kalau udah selesai, kalau kalian udah bikinnya selesai, bisa di-share. Nih, kalian bisa copy link, terus nanti dimasukin aja ke grup WhatsApp kita. Nanti dibantuin lihat sama dibantuin bahas. Langsung sampai selesai. Kalau tanya mas, Iya, gimana? kalau soal jurusan di universitas atau kampus, apakah sudah ada jurusan yang menjurus langsung ke UI UX? Kalau di kampus itu belum ada bidang yang membahas soal UI UX. Mungkin meskipun itu desain komunikasi visual, mungkin lebih kayak mengarahkan mahasiswanya lebih ke graphic designer, motion graphic, terus lebih kayak videographer gitu sih. Kalau di jurusanku sendiri informatika mungkin lebih banyak ke developernya sih. Jadi untuk UI UX itu lebih banyak mengeksplorasi di luar kampus sih kalau menurut. Sendiri juga terbentuk di luar kampus. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih desainnya buat dibantu dilihat di sini. Ini baru pelajari diajak lihat fotonya itu belum mulai. Oke. Lu sama dia aja. Oke. Nih, ada yang mau sukarelawan? Ada yang mau sukarelawan? Oke, mungkin ini ada nih. Satu nih, tadi ada yang ngirim gue ya. Ini ada apa nih? Namanya apa ini? Oh, ini mungkin di logo ini nggak kelihatan. Glider. Oh, glider. Oke, main tas 2020 sama 2 jam dan Samsung cangkir kopi.
official partner. Mungkin yang dikasih ini udah lumayan. Ini cuma bisa di tampilan web. Emang sengaja dibuat tab ya tampilannya. Oke. Oke, mungkin ini sih. Dari sini udah pas sih kalau ini mau dikasih apa ya. Kalau teman-teman yang penasaran mungkin tak kasih linknya aja sama desainnya ini. Buat contoh dan mungkin kalian mau bikin sesuatu yang beda. Ini mungkin panjang ini padding. Paddingnya kepanjangan. Terus sama tulisan tuh udah bener gini karena ketika di just mungkin kalau teman-teman yang biasa nulis jurnal atau lain-lainnya ketika bikin tampilan website jangan di justify ya. Karena kadang tampilan yang begini yang nggak harus presisi itu lebih menarik gitu. Mungkin ini udah bagus sih. Kalau untuk ini mungkin lebih di produk ya. Oke, mungkin lebih ditambahin price list ini di sini sama detailnya. Oh, UX itu. Frontnya harus backend. Baterai sih nyesel sama. Ya, ada yang mau ditanyain dulu. Mungkin kalau kalian lihat sendiri nanti bisa ditanyakan aja sih ketika ada yang kenapa harus gini dan kenapa harus gitu. Secara font ini konsisten semua, Arial semua. Desain juga udah, cara warna juga enak, nggak nyakitin mata lah. Oke. Oh iya, buat teman-teman DSC Jogja ada merchandise-nya ya. Nanti kalau kalian penasaran tanya ke Agung aja gimana. Di website kayaknya ada juga sih. Cuman aku nggak begitu lama. Ya mungkin yang sudah mencoba dan sudah mulai buat nanti bisa di-share di website, kita bantu bahas dan lain sebagainya. Dan buat materi minggu depan mungkin itu kita akan membahas mengenai design thinking. Terus sama mungkin nanti ada beberapa jenis gimana cara nyari user experience itu tadi jelasin. Ada beberapa cara sih sebenarnya, ada design sprint, design thinking, sama double diamond. Yang biasanya dipakai sih cuma dua, yaitu ada design thinking sama double diamond. Untuk nanti yang bakal kita bahas lebih dari design thinking karena itu memang masih di banyak orang lebih banyak yang menggunakan.
Mungkin kalau dari aku, karena dari teman-teman belum ada yang nanya, tak cukup sekian aja deh. Nanti tak buatin G-form buat teman-teman yang nyoba, nanti dimasukin aja ke situ. Kalau sekiranya malu buat nge-share di grup. Oke, mungkin untuk sesi kali ini tak cukup sekian. Tak kembalikan lagi sama host kita, Agung. Nah, jadi udah selesai ya presentasi dari Mas Afif. Untuk nanti materinya yang masih ada pertanyaan bisa ditanyain di WhatsApp, dan buat yang mau desain-desain, nyoba desain, nanti dari kami akan di-provide buat link G-form buat dikumpulin. Jadi nanti kita bisa diskusi bareng buat desainnya itu, mungkin ada kekurangan atau kelebihannya. Nah, ini udah di penghujung acara juga. Aku mau nyampaikan terima kasih buat Mas Afif dan yang lainnya. Juga aku mau nyampaikan terima kasih kepada sponsor Mamikos dan Citra House. Nah, ini aku mau ngasih tahu sesuatu. Sebentar. Apa lagi? Muncul ya. Nah, jadi Citra House ini apa sih? Citra House ini tuh yang nyediain suatu domain atau hosting. Yang kalian tahu kan, kalau pas kita mau buat website, kita perlu domain atau sebuah alamat dan hosting buat nyimpen dari file gambar dan video lainnya. Nah, buat kalian yang mau membuat website, kalian sendiri bisa dapat promo domain dan hosting dari Citra House. Kebetulan nih lagi 12-12 juga, kayak promo di Shopee gitu. Nah, ini promonya ada diskon 45% untuk semua paket hosting, gratis domain dan SSL. Jadi kalian bisa pakai kode voucher CH1212. Nanti kalian bisa dapat potongan harga sebesar 45%. Jadi gitu aja. Kalau yang mau nyoba-nyoba, kan tadi dah nyoba-nyoba nih tentang UI UX, terus tiba-tiba mau ada project buat website, kalian bisa hosting dan domainnya dari Citra House. Nah, mungkin sekian aja. Mungkin dari Mas Afif ada 1-2 patah kata, Mas. Kalau dari aku, jangan pernah ragu buat mencoba, karena kalian dari kecil kan udah apa yang kalian nggak bisa, kayak jalan, kayak makan, itu kan awalnya nggak bisa. Itu ketika kalian suka dan seneng, dicoba terus-terusan, pasti akan bakal bisa dan lancar. Mungkin kalau mau bahas selain UI design, mungkin kalian bisa ngobrol di grup, nanti kita atur jadwalnya aja. Nah, mantap tuh. Jadi jangan pada malu-malu kalau mau ada pertanyaan. Jadi mungkin sekian dulu aja. Yang mau beli merchandise nanti bisa tanya-tanya aku. Terus nanti linknya juga bakal aku share di grup WhatsApp. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman. Sama-sama. Oke, sama-sama.